Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba bahas materi pertemuan ke-9, yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Teman-teman mahasiswa pernah ke pasar nggak? Atau pernah ke mall pastinya? Atau pernah kebayang nggak jika seorang pemilik bisnis harus memilih dan memilah siapa aja yang akan membeli produknya? Ya, bahwa produk fashion itu dibutuhkan oleh semua orang itu betul. Tapi siapa yang benar-benar membeli produk dan merek fashion tertentu itu masalahnya. Bahwa semua orang itu perlu makanan, kuliner, itu juga betul. Tapi siapa yang benar-benar membeli dan menikmati makanan, minuman tertentu, it's trouble. Itu masalahnya. Bahwa properti itu dibutuhkan oleh keluarga, itu juga betul. Tapi siapa yang benar-benar mau membeli atau menyewa apartemen rumah tertentu, itu masalahnya. Bahwa kampus dibutuhkan semua lulusan SLTA, itu juga betul. Tapi siapa aja lulusan SMA, SMK, SLTA yang benar-benar mau daftar dan kuliah di kampus tertentu, itu masalahnya. Dan lain-lain termasuk otomotif, jasa, elektronik, banyak yang lainnya yang artinya untuk memilih dan memilah segmentasi pasar. Dengan begitu luasnya karakteristik yang terdapat di pasar, maka segmentasi pasar sangat perlu dilakukan oleh pemilik bisnis. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda dalam suatu pasar dengan pasar tertentu yang lainnya. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai mengidentifikasi analisis perbedaan antara para pembeli satu dengan para pembeli yang lain di dalam sebuah market. Lalu apa manfaat dan tujuan segmentasi pasar? Yang pertama pastinya pasar menjadi lebih mudah dibedakan. Kenapa? Karena sangat sulit bagi sebuah perusahaan atau pemilik bisnis untuk terus-menerus mengikuti selera konsumen yang selalu berkembang di keadaan pasar yang heterogen. Oleh karenanya perusahaan atau pemilik bisnis cenderung akan mencari kelompok konsumen tertentu yang sifatnya homogen. Agar apa? Agar lebih mudah untuk memahami selera konsumen tersebut. Lalu agar produk yang dihasilkan perusahaan atau pemilik bisnis tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan segmen. Sehingga produk yang dibuat dapat diterima dengan baik sesuai dengan konsumen yang memang dituju. Lalu manfaat yang kedua, pelayanan akan menjadi lebih baik. Ada 4 hal penting yang diinginkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan, yaitu yang pertama kualitas, harga, pelayanan, dan ketepatan waktu. Dari keempat hal tersebut, pelayanan merupakan hal yang paling dominan. Sedang harga dan kualitas seringkali menjadi nomor 2 dibanding pelayanan. Nah, dengan segmentasi pasar yang terus dilakukan, maka akan sangat segmented dalam memberikan pelayanan yang mengarah tepat kepada sasaran konsumennya. Manfaat yang ketiga adalah strategi menjadi pemasar lebih terarah. Maksudnya dengan melayani pasar yang sifatnya homogen, maka dalam merencanakan strategi marketing, penyusunan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, price, distribusi, dan promosi dapat lebih terarah dan lebih tajam sesuai dengan segmentasinya. Manfaat yang keempat adalah untuk menemukan peluang baru. Maksudnya perusahaan yang memiliki atau pemilik bisnis harus paham atas segmen pasar yang tentunya akan sampai pada titik di mana ia menemukan peluang, meski peluang yang ditemukan itu tidak terlalu besar, tapi dengan segmentasi peluang-peluang itu bisa digali. Manfaat yang kelima dari segmentasi pasar adalah segmentasi menjadikan strategi komunikasi lebih efektif. Komunikasi marketing bisa menjadi efektif apabila komunikator tahu persis siapa komunikan yang diajak berkomunikasi olehnya.
apa kesukaannya, apa kebiasaannya, apa latar belakangnya dan lain sebagainya yang dimiliki atau yang ada di market pasar konsumen. Dalam hal ini pemilik bisnis sebagai komunikator akan berkomunikasi dengan cara yang berbeda dan melalui media yang berbeda yang disesuaikan dengan segmentasi pasar di targetnya masing-masing. Manfaat yang ketujuh adalah segmentasi pasar akan dapat melihat kompetitor dengan segmen yang sama. Maksudnya gini, dengan mengetahui siapa yang menjadi segmen bagi sebuah produk, sebuah perusahaan, tentunya perusahaan juga akan bisa melihat apabila ada perusahaan-perusahaan lain, kompetitor tentunya, yang menawarkan produk atau jasa yang sama pada segmen yang sama, dengan target yang sama, dan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga untuk bisa merebut perhatian pasar, perhatian market, akan dibutuhkan usaha-usaha sesuai dengan kebutuhan segmen dari pasar tersebut. Manfaat yang terakhir yang kedelapan adalah dengan segmentasi pasar dapat melakukan evaluasi target dan rencana bisnis ke depannya. Setelah tahu siapa dan bagaimana karakteristik segmen pasar yang disasar, maka pemilik bisnis atau perusahaan bisa melakukan evaluasi atas efektif dan tidaknya kegiatan marketing yang dilakukan selama periode tertentu. Apakah sudah sesuai dengan karakteristik pasar yang ditargetnya, atau perusahaannya bisa mempelajari apa yang lebih dan kurang dari strategi yang sudah dijalankan untuk dibuat evaluasi bagi perencanaan bisnis selanjutnya ke depan. Pada slide halaman kedua, saya akan coba jelaskan perbedaan antara market segmentasi dengan market massal. Massal itu jumlahnya banyak. Di slide kedua, pemasaran massal atau marketing secara massal. Maksudnya adalah satu produk untuk semua pembeli. Marketing massal ini perusahaan melakukan produksi sebuah produk lalu didistribusikan, dipromosikan secara massal ke semua konsumen. Marketing massal populer karena potensialnya besar, biaya produksinya rendah, harga konsumen murah dan terjangkau. Karena tadi segmentasinya besar dan massal. Keadaan ini terlihat ketika keinginan konsumen semakin banyak dan membutuhkan segmentasi dari pasar. Berbeda dengan pemasaran segmentasi. Segmentasi pasar di halaman slide ketiga menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda yang heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya akan ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan tertentu, keinginan tertentu, ataupun karakter pembeli yang ada di pasar tersebut. Nah, tugas di segmentasi pasar ini bukan menciptakan tapi mengidentifikasi dan memutus segmen mana yang akan dibidik untuk produk-produk tertentu. Tentu di segmentasi pasar keunggulannya, manfaatnya tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Dari mulai pasar yang fleksibel, lalu penentuan karakter segmen pasarnya menjadi lebih baik dan lebih segmented. Berikutnya di slide yang nomor 4, mengidentifikasi segmen pasar ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggan. Di pasar sangat luas dan amat beragam. Perusahaan dapat membagi pasar menjadi kelompok dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Tadi disampaikan di awal. Lalu perusahaan juga harus mengidentifikasi segmen mana yang dapat dilayani secara efektif dan menguntungkan. Nah, kriterianya untuk melakukan segmentasi pasar, yang pertama dia harus dapat terukur, measurable. Maksudnya yang diukur adalah daya beli, profil pasar yang diukur dengan tingkatan tertentu, segmentasi menengah ke bawah atau menengah ke atas. Lalu yang kedua,
dapat dijangkau atau dapat diakses. Nah, segmentasi pasar ini harus dipastikan bahwa produknya bisa menjangkau atau melayani secara efektif terhadap konsumennya. Lalu kriteria yang ketiga adalah cukup besar atau substansial. Maksudnya gini, suatu segmen merupakan kelompok hubungan yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasaran yang sesuai, sehingga segmentasi ini cukup besar dan cukup memberi laba yang dapat dilayani. Substansial tadi. Sementara yang keempat adalah dengan cara kriteria membedakan atau diferensiable. Berarti segmen tersebut dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya secara jelas. Dan yang kelima adalah cara melakukan kriteria segmen adalah dapat dilaksanakan atau dapat ditindaklanjuti atau actionable. Artinya segmen tersebut dapat dijangkau, dapat dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada slide ke-6, ini adalah salah satu hasil dari segmentasi pasar yang efektif, yaitu pemasaran ceruk. Ceruk itu apa sih? Ceruk adalah pelanggan yang lebih sempit, spesifik dalam artian yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Ceruk ini merupakan subsegmen pasar yang besar. Kenapa? Karena kelebihannya pelanggan akan bersedia membayar lebih dibanding dengan yang lainnya. Ukuran, laba, dan pertumbuhan potensial akan sangat baik. Lalu tidak menarik pesaing yang lain. Dan yang terakhir adalah keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Nah, saya jelaskan sedikit di slide ke-7 ya. Nah, ceruk market terbagi atas pemasaran lokal atau segmen pasar lokal, dan pemasaran akar rumput atau segmen marketing grassroots. Pemasaran lokal maksudnya gini, pemasaran sasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal tertentu. Sementara kalau akar rumput, grassroots, kegiatan pemasaran sedekat mungkin dan serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Contohnya gini, contohnya ceruk pasar lokal adalah katakan produsen sepatu Nike. Nike ini produsen sepatu olahraga secara konstan menciptakan ceruk baru dengan mendesain sepatu khusus untuk olahraga dan berbagai kegiatan seperti naik gunung atau bersepeda. Artinya, ceruk pasar lokal yang disasar oleh Nike adalah pelanggannya lebih sempit, pelanggannya spesifik, terpilih, spesial customer. Tapi keunggulannya adalah dia mau membayar apapun yang akan dikeluarkan terhadap produk Nike. Nah, kemudian Nike memperluas dengan mendesain versi dan merek yang berbeda sesuai dengan spesifikasi pelanggannya tersebut atau special customer. Nah, berikutnya adalah prosedur melakukan segmentasi pasar. Di sana ada contoh di halaman 8 ya. Jadi mengidentifikasi segmen pasar ada 3 tahapan atau 3 prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, terlebih dahulu melakukan tahap survei, lalu yang kedua tahap analisis, dan yang ketiga tahap pembentukan. Pada tahap survei dilakukan wawancara kepada target segmen pasar yang dituju. Tujuannya ingin mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, dan perilaku konsumen terhadap produk tertentu. Wawancara bisa dilakukan dengan cara interview, kuesioner, atau yang lainnya. Nah, data-data ini kemudian dikumpulkan, dijadikan informasi untuk atribut-atribut yang nanti dibutuhkan oleh marketing. Tahap yang kedua adalah tahap analisis. Data-data yang tadi sudah terkumpul di tahap survei, variabel-variabel yang korelasinya tinggi itu dibuang. Lalu dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda. Dan yang terakhir adalah tahap pembentukan market atau tahap pembentukan segmen. Nah, di sini terbentuklah kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perbedaan perilaku, perbedaan demografi, psikologis, psikografis, dan pola media. Dari sifat-sifat yang dominan dari masing-masing segmen itu nanti ditemukan pada kelompok-kelompok tertentu, baru diberikan nama profil. Contoh,
Di slide halaman 8 itu ada contoh segmentasi menurut manfaat di produk pasar sabun mandi. Saya coba bagikan terlihat dari segmentasinya manfaat, demografis, perilaku, psikografis, lalu merek yang digemari. Kita lihat yang pertama. Untuk segmen yang manfaat artinya secara nilai ekonomisnya harganya rendah dia. Dia selalu melihat manfaatnya tinggi tapi harganya rendah. Nah, demografisnya penggunanya siapa? Wanita. Perilakunya ini fanatik. Psikografisnya mereka wanita ini sangat mandiri dan berorientasi terhadap nilai. Plus, merek yang digemari di segmen ini adalah sabun gift. Lalu yang kedua, segmen manfaatnya adalah untuk kesehatan. Demografisnya yang menggunakan adalah keluarga besar, berarti dari mulai ayah, ibu, dan anak-anaknya. Perilakunya fanatik. Nah, psikografisnya yang terhadap kesehatan ini orang yang terlalu takut jatuh sakit. Konservatif dia. Nah, merek yang digemari di segmen ini adalah di 4 ini adalah dia kesehatan, dia keluarga besar, dia fanatik, dia orang yang terlalu takut jatuh sakit. Merek sabunnya pasti Dettol. Contoh yang ketiga adalah segmentasi selalu mengarah manfaatnya adalah kosmetik. Lalu penggunanya demografisnya adalah remaja atau dewasa yang muda. Terus perilakunya ingin tampil menarik. Psikografisnya ingin bersosialisasi sangat aktif. Nah, di segmen ini produknya adalah Dove. Lalu yang keempat, segmen manfaatnya dia selalu berorientasi terhadap aroma. Pelakunya adalah anak-anak. Lalu perilakunya pecinta wangi-wangian. Psikografisnya dia suka gambar yang lucu. Nah, di sini segmentasinya sudah jelas. Merek yang digemari adalah sabun Didi. Oke, mahasiswa sekalian, sekarang kita perhatikan di slide halaman 9. Dalam pengadaan segmentasi pasar, maka pembagiannya dibagi berdasarkan 9 kategori untuk melakukan segmentasi pasar konsumen. Segmentasi yang pertama berdasarkan geografis, yang kedua berdasarkan demografis, yang ketiga berdasarkan psikografis, yang keempat berdasarkan sosio-kultural, yang kelima berdasarkan hubungan yang ekstrim, yang keenam berdasarkan situasi penggunaan, ketujuh berdasarkan benefit, kedelapan segmentasi hibrid, dan yang kesembilan segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku daripada konsumen. Kita coba yang pertama penjelasannya. Segmentasi berdasarkan geografis. Maksudnya adalah pada segmentasi ini pasar dibagi ke dalam beberapa bagian geografis seperti wilayah, kota, desa, negara. Nah, daerah dengan geografis yang dipandang paling potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Itu berdasarkan geografis. Yang kedua, segmentasi berdasarkan kategori demografi. Pada segmentasi ini pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian adalah usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Mana potensi demografi yang menguntungkan, itu yang akan menjadi target operasi perusahaan. Berikutnya kategorinya berdasarkan psikografis. Segmentasi psikografis ini menelaah bagaimana konsumen dengan segmentasi demografis tertentu merespon suatu stimulan market. Jadi lihat demografinya, lalu dilihat stimulasi terhadap psikologinya terhadap pemasaran. Yang keempat, segmentasi berdasarkan kategori sosio-kultural. Nah, sebagai dasar segmentasi pasar, segmentasi sosio-kultural ini memiliki variabel sosiologis, kelompok-kelompok tertentu, dan antropologis atau budaya yang nanti dibagi dalam segmen yang sesuai tahap pada daur hidup keluarga, kelas sosial budaya, sub budaya, lintas budaya, atau segmentasi pasar yang sifatnya global. Kategori berikutnya yang kelima adalah berdasarkan hubungan secara ekstrim. Ekstrim ini maksudnya bentuk penggunaan merek. Misalkan berdasarkan tingkat penggunaannya.
Dibedakan segmentasi yang terletak pada pengguna yang berat, pengguna yang sedang, maupun pengguna yang ringan. Bukan pengguna sebuah produk, jasa atau merek khusus tertentu, tapi mereka dilihat penggunaannya seperti apa di masing-masing produk. Yang ekstrim, yang benar-benar pengguna berat dia maunya ini, atau yang biasa-biasa saja, atau yang ringan. Lalu di segmentasi yang kelima ini tentang ekstrimnya tentang tingkat kesadaran, yaitu kesadaran konsumen terhadap produk, kesiapan untuk membeli produk, atau apakah konsumen membutuhkan informasi tentang produk tersebut. Lalu yang hubungan ekstrim yang lainnya adalah tentang loyalitas terhadap sebuah merek tertentu. Nah, loyalitas konsumen pada merek dijadikan perusahaan sebagai identifikasi karakter dari konsumen tersebut, di mana mereka bisa langsung menjadi pembeli yang nanti mempromosikan ke orang-orang yang lainnya. Karakteristiknya sama, namun populasinya bisa lebih besar. Kategori berikutnya adalah segmentasi berdasarkan situasi penggunaan. Maksudnya gimana ya? Kesempatan atau situasi bisa menentukan apakah konsumen akan membeli atau mengkonsumsi produk tertentu. Segmentasi ini dibuat untuk membantu perusahaan memperluas penggunaan dari produk-produk tersebut. Yang ketujuh, segmentasi berdasarkan benefit ya. Segmentasi ini mengklasifikasi pembeli sesuai dengan manfaat yang berbeda dari konsumen yang mencari produk-produk tertentu yang memang dibutuhkan oleh mereka. Nah, segmentasi ini biasanya dilakukan dengan pengujian pengendalian preferensi konsumen, baik skala mikro maupun skala makro. Diidentifikasikan secara keuntungan dari strategi merek biasanya, tentang fungsi dari merek tersebut, nilai uang dari konsumennya, manfaat dari brand tersebut, manfaat emosi atau manfaat negatifnya. Yang kedelapan adalah segmentasi hibrid. Hibrid ini adalah berdasarkan kombinasi dari beberapa variabel segmen yang di atas nanti membentuk segmen tunggal. Sebagai contoh, segmen demografis dengan geografis berguna untuk menemukan prospek terbaik bagi seorang pengiklan atau pemasar dalam menentukan atau menemukan konsumen yang punya kepribadian dan tujuan serta ketertarikan dalam produk tertentu sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Dan yang terakhir adalah segmentasi berdasarkan tingkah laku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, dan reaksi pembeli terhadap sebuah produk. Nah, teman-teman mahasiswa, di halaman slide nomor 10, di sana ada salah satu contoh variabel segmentasi utama bagi pasar konsumen. Bisa diperhatikan di sana, dilihat dari wilayah geografisnya, dari ukuran kotanya, dari kepadatan suatu wilayah, iklim, usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, sampai dengan yang terakhir sikap terhadap produk. Jadi variabel-variabel ini harus selalu dilakukan pengujian, dilakukan analisa terhadap sebuah produk tertentu sehingga nanti variabel ini menjadi poin bagi seorang marketing untuk melakukan pemasaran terhadap konsumen-konsumen yang nanti akan disasar. Contoh lain di halaman 11 yaitu segmentasi pasar berdasarkan psikografis atau FALS. Maksudnya segmentasi berdasarkan F-nya itu value, A-nya itu attitude, LS-nya itu lifestyle. Jadi segmentasi ini menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografis tertentu merespon suatu stimulus pemasaran. Di sana diperhatikan ya, ada motivasi utama, ada idealisme, pencapaian, ekspresi diri, lalu di sana ada sumber daya inovasi yang rendah. Bisa diperhatikan di sana di halaman 11. Kalau tidak paham bisa langsung ditanyakan di pertemuan ini. Silakan diamati 10 dan 11 ya. Slide 10 dan 11.
Oke, kita lanjutkan dengan slide ke-12. Ini contoh dari segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Di gambar ini segmentasi akan dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi pembeli terhadap sebuah produk. Bisa teman-teman perhatikan di slide ke-12, dari market segmentasi perilaku kita bagi dua. Yang pertama yang tidak sadar untuk membeli produk, lalu yang kedua sadar untuk membeli produk. Pada bagian sadar, seorang konsumen sadar untuk membeli produk kita bagi dua. Yang pertama tidak mencoba produk, lalu yang kedua mencoba produk. Nah, pada segmen perilaku yang tidak mencoba, kita buat analisa, yaitu yang memberikan pendapat negatif terhadap produk tersebut. Yang kedua yang memberikan pendapat secara netral. Yang ketiga pendapat secara positif. Lalu yang sebelahnya segmentasi perilaku ketika konsumen yang mencoba, kita buat 3 analisa. Yang menolak untuk melakukan repeat order, lalu yang kedua belum melakukan repeat order, dan yang ketiga dia mengulang, dia mau melakukan proses pembelian ulang atau repeat order. Nah, di proses repeat order kita bagi 3 juga. Yang setia terhadap merek lain, artinya setelah dia repeat order dia tidak mau kembali ke produk tersebut. Lalu yang kedua dia suka beralih dari satu produk ke produk yang lain. Yang ketiga dia setia terhadap produk tersebut. Nah, kita fokus pada perilaku konsumen yang setia terhadap produk tersebut dibagi menjadi 3. Yang merupakan pengguna yang ringan, artinya dia tidak terlalu excited dengan produknya. Lalu yang kedua yang pengguna reguler, dia biasa-biasa saja tapi dia mau melakukan repeat order. Yang ketiga dia yang maniak, yaitu pengguna yang berat. Kita lanjut di slide yang ke-13. Nah, di sini kalau tadi perilaku segmentasi terhadap pasar konsumen, nah sekarang bagaimana kita membagi segmentasi terhadap pasar bisnis, yaitu pasar yang konsumennya adalah organisasi atau perusahaan. Nah, untuk dasar segmentasi pasar bisnis kita bagi menjadi demografis, variabel operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Nah, teman-teman masih bisa perhatikan di slide ada 17 komponen untuk membagi segmentasi pasar bisnis. Ya, kita atau teman-teman bisa baca satu persatu dari mulai demografis, industri, ukuran lokasi, sampai dengan nomor 17, yaitu karakteristik dari pasar bisnis pribadinya, tentang kemiripan, sikap terhadap resiko, dan loyalitas. Silakan dipelajari one by one, satu persatu. Lalu jika tidak jelas bisa langsung di chat, ditanyakan pada sesi berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah menentukan target market. Nah, setelah kita mengidentifikasi peluang segmentasi market, lalu kita akan putuskan berapa banyak dan segmen mana yang akan disasar atau yang akan ditarget. Di sana saya bagi menjadi 7 penentuan target pasar. Yang pertama dari segmentasi berdasarkan kebutuhan, lalu bagaimana mengidentifikasi segmen, lalu melihat daya tarik segmen. Keempatnya profitabilitas dari segmentasi. Kelima positioning segmentasi. Keenam kita melakukan tes segmen. Dan yang ketujuh adalah strategi bauran dari segmen produk yang sedang kita identifikasi. Nah, pada slide halaman 15, teman-teman mahasiswa bisa perhatikan cara mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Ya, mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Kita bisa lihat yang pertama, bagaimana kalau konsentrasinya segmen tunggal, yaitu pengetahuan dan kehadiran di pasar si konsumen ini amat kuat,
Namun pasar dapat berubah dan pesaing bisa memasuki segmen ini. Yang kedua, bagaimana kalau kita mengevaluasi berdasarkan spesialisasi secara selektif dengan mendiversifikasikan risiko perusahaan dengan perusahaan kompetitor. Lalu yang ketiga, melakukan spesialisasi produk. Produknya kita komparasi dengan produk-produk lain di beberapa segmen. Dan yang keempat, mengevaluasi berdasarkan spesialisasi market atau spesialisasi pasar dengan cara mengelompokkan satu pelanggan dengan pelanggan yang lainnya sehingga kita bisa berkonsentrasi pada satu kelompok pelanggan yang memang kita sasar. Dan terakhir adalah berusaha memenuhi sekelompok atau semua kelompok dengan semua produk. Baik teman-teman mahasiswa, pada slide yang terakhir saya berikan beberapa contoh untuk menganalisa segmen market terhadap beberapa produk yang sudah Anda kenal. Kita mulai dari kita coba mengevaluasi segmentasi dari market Aqua. Di segmentasi geografis, Aqua ini menunjukkan bahwa semua pasar yang ada di wilayah Indonesia menjadi target mereka. Tidak hanya di perkotaan, tapi kita juga melihat bahwa produk Aqua berada di pinggiran kota bahkan di pedesaan. Lalu secara demografis, Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan termasuk semua jenis kelamin. Jadi produk Aqua diproduksi untuk semuanya dan untuk dikonsumsi oleh siapa saja. Secara psikografis, Aqua ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah, tapi bisa juga untuk kalangan bawah, mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau kelas kalangan bawah, harga yang sekitar 500, bentuknya seperti cup atau gelas. Dan yang berikutnya, segmentasi market, kita lihat selain itu Aqua diperuntukkan juga bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan sehat, dengan kemasan yang mudah didapat dan dibawa. Sehingga Aqua cocok bagi orang yang aktif dengan mobilitas yang tinggi. Nah, itu tadi segmentasi tentang produk minuman yaitu Aqua. Bagaimana kalau kita komparasi dengan segmentasi produk minuman soft drink yang lainnya, misalkan Coca-Cola? Pasti sudah pernah lihat kan produk Coca-Cola teman-teman mahasiswa? Nah, secara geografis Coca-Cola menjual produk minuman tertentu yang hanya ada di Jepang sebetulnya. Isinya, kandungannya bisa dilihat dari yang ada dicantumkan di botol. Sementara pada segi segmentasi psikografisnya, Coca-Cola memiliki jenis varian yang berbeda. Ada Coca-Cola Zero yang tanpa gula, rendah kalori, yang diperuntukkan untuk konsumen dengan gaya hidup yang sehat. Sehingga di sini Coca-Cola membagi beberapa segmentasi psikografis tergantung perilaku dari marketnya. Coca-Cola juga membagi segmentasi pasar ke dalam segmentasi demografis, yaitu remaja baik itu laki-laki maupun perempuan di antara dengan usia 15 sampai 21 tahun. Nah, sekarang kita coba beralih untuk melihat menganalisa segmentasi dari produk otomotif, misalkan motor Honda ya, Honda Beat. Honda Beat merupakan jenis kendaraan bertipe skuter otomatis. Harganya kita perhatikan berkisar harganya sekitar 15 sampai 20-an juta. Nah, secara demografis Honda Beat menargetkan pelajar dan mahasiswa sebagai segmen pasarnya. Lalu kalau secara psikografis, Honda Beat ini ditujukan untuk anak muda yang senang dengan kenyamanan dan praktis, serta bergaya hidup trendy dan modern. Dan secara geografis, Honda Beat yang berada pada segmen berapa ya dia? 110 cc memiliki konsentrasi pemasaran di kota-kota besar di Indonesia dan di daerah-daerah, termasuk di daerah perkotaan tentunya. Ya, kalau kita melihat karakter dari Honda Beat ini sendiri.
Nah, itu tadi teman-teman contoh dari bagaimana melakukan segmentasi dari masing-masing produk. Nah, dilihat di slide yang terakhir, jangan lupa ada tugas mandiri yang bisa teman-teman mahasiswa selesaikan dalam waktu 1 pekan dari hari ini. Tugasnya adalah teman-teman mahasiswa silahkan melakukan analisa segmentasi market terhadap produk-produk sebagai berikut. Di bawah, perhatikan, tuliskan nama produknya, bisa lihat di contoh di halaman sebelumnya. Saya bagi 2 ya, untuk Ikhwan sama Akhwat, untuk NPM ganjil dan genap. Dan masing-masing mahasiswa mengevaluasi analisa segmen masing-masing 3 produk. Perhatikan di slide-nya dan diselesaikan dengan baik untuk pekan depan. Baik, itu materi hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.